Selamat datang lagi di ceritanya Mas Anis. Mau cerita apa hari ini? Ya, kita mau cerita bicara tentang mantan. Wah, mantan, manusia setengah setan. Buanglah mantan pada tempat sampah atau tempat yang benar gitu. Eh, tapi perlu kita harus menindaklanjuti apa sih yang dilakukan sebaiknya terhadap mantan. Menjaga hubungan baik dengan mantan adalah pilihan yang bergantung pada berbagai faktor pribadi dan situasional. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang bisa membantu kita memutuskan apakah harus menjaga hubungan baik dengan mantan atau tidak. Yang pertama, kita mau membahas tentang alasan untuk menjaga hubungan baik. Nih, kenapa kita harus menjaga hubungan baik dengan mantan? Yang pertama adalah demi kedamaian dan keharmonisan. Artinya, mempertahankan hubungan yang baik dapat menghindari konflik dan ketegangan. Terutama jika kita berada dalam lingkungan sosial atau profesional yang sama. Kalau mantannya di tempat kerja yang sama atau di komunitas yang sama, bahkan di kelas yang sama, di perkuliahan yang sama, di kampus yang sama, dipertahankan kedamaian dan keharmonisannya, artinya biar tidak mengganggu konsentrasi kita atau fokus kita. Selanjutnya adalah alasan untuk menjaga hubungan baik, yaitu jejaring sosial dan profesional atau networking. Kadang-kadang mantan pasangan dapat menjadi bagian dari networking atau profesional kita yang berharga, artinya menunjukkan bahwa kita profesional. Mempertahankan hubungan baik dengan mantan bisa membuka peluang kolaborasi atau dukungan di masa depan. Betul, kita tidak tahu bahwa si mantan suatu saat akan mempunyai jabatan apa, atau si mantan dapat diperlukan dalam kasus apa ketika kita sedang bermasalah. Jadi tetap jaga networking dan profesionalismenya. Oke, yang berikutnya adalah alasan untuk menjaga hubungan baik dengan mantan adalah menghormati masa lalu. Ya, kita pernah dia pernah jadi bagian masa lalu kita. Jadi kenapa tidak kita jaga hubungan baiknya? Dalam artian adalah dia pernah jadi bagian orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Jadi kenapa dibenci-benci banget? Kenapa dijauh-jauhi banget? Toh sekalipun manusia setengah setan atau mantan, itu adalah pernah menjadi bagian isi hati kita. Jadi tidak perlu kita membenci sebegitunya karena kita menghormati masa lalu kita. Yang keempat, alasan ketika kita menjaga hubungan baik dengan mantan adalah anak-anak. Ya, anak. Suatu saat kita mempunyai anak dan perlu diketahui bahwa bisa saja suatu saat anak kita menjadi best friend dari teman atau mantan kita. Kita nggak bisa menghindari karena anak-anak bisa saja ketemu di lingkungan SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, dan di perkuliahannya bahkan bisa berjodoh. Maka tetap gunakan prinsip menjaga hubungan baik dengan mantan. Setelah kita tahu apa alasan utama menjaga hubungan baik dengan mantan, selanjutnya adalah alasan kita harus menghindari mantan. Harus ada alasannya. Yang pertama adalah kesejahteraan emosional. Betul. Kadang banyak orang stres, baru lihat mukanya aja kita udah stres. Kita udah emosi, ingat kesalahan-kesalahan mantan yang sudah ada. Jadi buat teman-teman sekalian yang punya mantan dan pengen menjaga kesejahteraan emosionalnya, ya lebih baik kita menghindari atau menjaga jarak, bahkan menjauhi sekaligus, menjauhi sepenuhnya. Selanjutnya adalah alasan untuk tidak menjaga hubungan baik yang kedua adalah penyembuhan dan pemulihan ini. Kadang ada yang pacaran sampai 7 tahun, berteman baik sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun, kemudian tiba-tiba mereka melakukan tindakan yang sangat-sangat menyakiti kita, membutuhkan penyembuhan dan pemulihan yang luar biasa dan butuh waktu yang cukup lama. Jadi memang kita perlu menjauhi ataupun tidak perlu menjaga hubungan baik itu karena trauma yang berkepanjangan. Berikutnya adalah batasan dan penghormatan diri. Ya, membahagiakan diri sendiri bagian dari membatasi berdekatan atau berhubungan baik dengan mantan adalah dengan adanya batasan dan menghormati diri sendiri, self love terhadap apa yang kita punya, dan jelasnya dengan hubungan berakhir yang menyakitkan, artinya kita bisa menjaga jarak, bahkan menjadi jaga jarak untuk menjadi cara untuk melindungi diri dan menghormati batasan pribadi Anda. Artinya ya sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu, saya tidak mengenal dia sama sekali. Itu perlu. Berikutnya alasan kita untuk tidak menjaga hubungan baik dengan mantan adalah menghindari kebingungan. Ya betul, terlalu dekat dengan mantan bisa menimbulkan kebingungan dan harapan yang tidak realistis. Kadang masih pengen balik lagi, pengen ketemu lagi, pengen makan bareng lagi. Jadi ada kalanya kita benar-benar tidak perlu menjaga hubungan baik dengan mantan. Jadi alasannya cukup jelas ya, ada 4 tadi disebutkan: kesejahteraan emosional, butuh penyembuhan dan pemulihan, untuk menjaga batasan dan penghormatan diri,
Yang terakhir adalah menghindari kebingungan. Terus, bagaimana sih strateginya menjaga hubungan baik? Nah, jika memutuskan untuk melakukan hubungan baik, jelasnya harus ada tahapan atau langkah yang perlu kita ambil. Yang pertama adalah tetapkan batasan. Jelaskan batasan yang jelas mengenai seberapa sering dan dalam konteks apa Anda akan berkomunikasi atau kita berkomunikasi. Artinya, boleh sosmed tidak saling follow ataupun saling follow masih. Boleh kita unfriend, tetapi boleh tetap menyimpan nomornya untuk melihat story WA-nya, Insta story dan sebagainya. Tetapi kita tahu batasannya, tidak ada komentar atau apapun dan sebagainya. Karena untuk menjaga silaturahmi dengan alasan di atas tadi disebutkan. Yang kedua, untuk tips menjaga hubungan baik dengan mantan, dengarkan azan ya, tetapi melengkapi adalah yang berikutnya adalah jaga profesionalisme kita. Yang ketiga adalah bersikap sopan dan hormat. Yang keempat adalah berfokus pada positif. Ya, kita saling menghormati dan positif pada diri kita, sebaiknya bagaimana bersikap terhadap mantan. Saya kira cukup karena sudah di stop dengan azan, artinya harus selesai ini di sini. Tetap positif kepada siapapun termasuk mantan. Tapi tadi juga dijelaskan jika memang harus menjauhi, menjaga jarak atau bahkan pergi sejauh-jauhnya juga perlu dilakukan. Cukup sekian membahas tentang mantan. Mantan bukan manusia setengah setan. Yang jelas adalah ada kalanya mantan perlu kita hindari, ada kalanya mantan bisa menjadi partner, ada kalanya mantan menjadi orang yang bermanfaat suatu hari di kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali.